minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita jumpa kembali dengan kajian-kajian Islami, di mana kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kedudukan niat dalam setiap perbuatan. Saya akan bacakan sebuah hadis an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Perawi hadis ini adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab Al-Faruq, Amirul Mu'minin dan Khalifah kedua umat Islam. Sayyidina Umar ini adalah salah satu dari bangsawan Quraisy. Beliau masuk Islam di tahun kelima setelah bi'sah Rasulullah SAW atau setelah diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi. Dan Sayyidina Umar mengikuti dalam semua ghazawat atau perang dalam rangka membela Rasulullah dan membela Islam. Dan dengan masuknya beliau ini kepada Islam, maka umat muslimin mendapatkan banyak kemenangan dan mendapatkan banyak dukungan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkuasa atau menjadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan di era kekhilafan Sayyidina Umar yang kurang lebih berlangsung 10 tahun 6 bulan merupakan era sejarah Islam yang paling cemerlang, sangat membanggakan, di mana hal ini diakui oleh kawan maupun lawan. Sayyidina Umar bin Khattab pada akhir atau penghujung bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah, di pagi hari beliau terluka di Masjid Rasulullah SAW, di mana beliau saat itu sedang melangsungkan sholat fajar. Beliau dilukai oleh seorang budak Majusi kebangsaan Iran, dan karena tusukan budak Majusi itu beliau akhirnya terluka, dan pada akhirnya pada tanggal 1 Muharram awal tahun 24 Hijriah beliau mati syahid. Adapun mengenai hadis ini, terjemahannya adalah diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa nilai setiap perbuatan adalah tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan diperlakukan juga tergantung niatnya. Maka barang siapa berhijrah atau meninggalkan tempat tinggalnya dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberikan pahala dan niatnya itu akan diterima. Namun apabila orang melakukan hijrah dengan niat untuk memperoleh materi dan dunia atau menikahi seorang wanita, maka upahnya adalah materi tersebut, yaitu dia akan memperoleh dunia dan juga menikahi wanita, dan tidak lebih dari itu. Dan hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari sebagai pendahuluan dan permulaan kitab Sahih Bukharinya. Dan hadis ini dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat menonjol. Dan hadis ini diriwayatkan di semua ashab kutub sittah. Abu Dawud rahimahullah mengatakan, aku telah mencatat 5.000 hadis dari Rasulullah SAW, dan aku telah kumpulkan
di kitab ini, yaitu di Sunan Abu Dawud, kurang lebih 4.800 hadis. Dan dari semuanya itu ada 4 hadis sesungguhnya itu sudah cukup untuk manusia, dan salah satunya adalah hadis innamal a'mal binniyat. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah mengenai hadis ini, beliau sangat memuliakan hadis ini. Bahkan beliau berkata usul atau dasar-dasar Islam itu berpijak pada 3 hadis, dan salah satu hadisnya adalah hadis innamal a'malu binniyat ini, katanya. Rasulullah SAW di hadis ini menjelaskan kedudukan dan porsi daripada niat dan nilainya yang sebagai nilai kunci, dan niat disebut oleh Rasulullah sebagai barometer diterima atau bernilainya sebuah amalan, dan benar atau rusaknya amalan adalah tergantung niat. Begitu juga pahala atau siksa dari setiap amalan tergantung niatnya. Rasulullah SAW dengan kalimat yang pendek tetapi sangat mencerahkan, beliau bersabda innamal a'mal binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Hal ini merupakan satu dasar yang proporsional dan satu kaidah universal yang telah dibangun oleh Rasulullah. Dan beliau mencontohkan hijrah, meninggalkan satu tempat ke tempat lain, sebagai satu contoh di mana saat itu umat Islam meninggalkan Mekah menuju Madinah. Dan hal ini disebutkan bahwasanya niat daripada hijrah itu sendirilah yang menjadi pijakan diterima atau bernilainya sebuah hijrah. Dan hijrah ini merupakan titik sejarah yang sangat penting di awal Islam. Hijrah artinya meninggalkan tempat yang dipenuhi dengan kesyirikan dan kekufuran, yaitu Mekah, menuju ke Madinah, di mana disitulah Islam sangat berkembang. Walaupun secara lahiriahnya semua yang berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah meninggalkan tanah airnya dan mengalami kepahitan perjalanan dan juga mengalami keasingan di Madinah waktu itu, akan tetapi secara spiritual semua orang-orang yang berhijrah itu tidaklah satu level atau tidak sama derajatnya. Mereka yang berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dan menolong agama Allah dan menemani Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan pahala spiritual yang sangat tinggi dan amalannya akan diterima. Tapi mereka yang melakukan hijrah ini dengan tujuan-tujuan duniawi, maka amalannya juga tidak akan diterima dan juga tidak akan mendapatkan pahala. Maka hijrahnya adalah disebut sebagai muhajir Ummu Qais. Dia hijrah untuk mendapatkan seorang wanita. Begitu juga orang yang berhijrah dikarenakan ingin memperoleh harta duniawi, maka dia adalah seorang pedagang. Dan orang yang berhijrah dengan niatan menikahi dan mendapatkan seorang wanita, maka dia tidak lebih dari seorang pelamar, bukannya muhajir ilallah. Maka semua amal perbuatan kita harus bandingkan dengan amalan hijrah ini, atau kita ukur dengan hijrah ini. Apakah niat kita dalam setiap perbuatan itu benar atau rusak? Apabila benar, maka akan mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Tapi kalau di balik itu hanyalah ada niatan-niatan untuk mendapatkan harta duniawi, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan di sebuah hadis disebutkan, man shalla yura'i faqad asyrak. Ini disampaikan di Musnad Ahmad. Barang siapa yang sholat tetapi karena riya, maka dia telah syirik. Oleh karena itu, dalam hadis ini ada beberapa pesan. Yang pertama, neraca atau barometer diterimanya sebuah amalan adalah niat daripada amalan itu. Dan semua amal ibadah harus dilakukan dengan dasar ikhlas dan tulus. Dan perbuatan-perbuatan ukhrawi atau akhirat maka tidak boleh dilakukan dengan niatan duniawi. Alhasil, ikhwan wa ikhwati sekalian, mudah-mudahan
dalam hidup ini kita dapat memperbaiki niat dan menjadikan amal-amal perbuatan kita itu sebagai amal ibadah dikarenakan niatan yang benar dan niatan yang tulus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.